Pendera Ba Juba Zhongyu. Menutup diri 100 tahun, capai kesempurnaan Tao. Memiliki aura manusia abadi, memohon leluhur memasuki pintu langit. Naik ke alam. Berada di jajaran abadi. Laleha. Ini ketujuh kali pintu langit terbuka untukmu. Tolong cepat masuk. Tidak mau. HMPH, tidak tahu diri. Hari ini akan mengikatmu ke gerbang langit. Bising, bising. Adu. Adu. Bukankah leluhur Tianshan tercatat dalam kitab kuno sekte? Murid Niu King Feng hormat leluhur Tianshan. Keturunan Zhu, Xian, Niu Xuanling. HMP, aku ingat anak itu dulu bahkan tidak mengerti hukum petir. Suaramu lumayan besar, suaramu besar. Wah, leluhur muncul. Hal yang begitu menggemparkan. Aku harus posting di sebagai Kinongo. Terlalu gegabah, hukumannya adalah 1 tahun bertapa, untuk merenungi diri. Alat aliran zaman ini. Kenapa bahkan tidak ada satupun pola formasi? Tuan Dao dari Tianshan, tolong selamatkan kami. Tuyu orang kelo aga su matiment adak. Oraja petit daramangerikan. Tidak ada lagi yang menjaga, mungkin akan musnah semua. Menarik. Di zaman ini orang mencari hal-hal. Di zaman ini orang biasa mencari hal. Tidak lagi menggunakan persembahan, malah mengganti dengan pesan jauh. Malah mengganti. Guru da Tianshan. Guru. Guru. Pendeta Gunung Tian. Pendeta. Yun. Pendeta Gunung Tian setiap hari. Betul sekali. Itu aku. Tuan rumah. Oh ya. Kabar tim geologi kembali. Gunung yang sebelumnya digali terowongan adalah Nadi Naga. Aneh, pantas saja. Pantas saja. Pantas saja keluargaku, Lin, selalu sial. Anggota keluarga sakit parah. Jalur naga terputus. Ini. Langit ingin menghancurkan keluarga Lin. Bagaimana ini? Ayah, mungkin masih ada harapan. Setahun lalu, keluarga Su di Jiang menemukan peti jahat, 7 orang meninggal. Setelah kemunculan Tuan Zhong, Peti Dar Tenong Aset keluarga Su meningkat puluhan kali lipat. Ini bukan beruntung, melainkan ada orang yang menggantikan takdir mereka. Cepat pergi ke keluarga Su, undang orang hebat yang bisa ubah takdir. Menarik. Nasib buruk ibu kota tercipta di Provinsi Jiang. Mulai hari ini, Tuan Zhong adalah leluhur hidup keluarga Su. Siapa yang berani menyepelekan, keluar dari silsilah keluarga. Ja. Sampai jumpa.
Tuan, saya tahu hidup saya sudah mendekati akhir. Mohon lindungi keluarga Su selama 1 tahun. Ini perhiasan naga dari zaman perang yang saya simpan. Silakan. Simpan untuk pemakaman. Jangan khawatir. Hutangmu atas bel luar kuno negara sudah terbayar dengan 20 tahun hidupmu. Perjanjian setahun, tinggal 7 hari. Jika saya berjanji, saya akan menepatinya. Berbunyi. Ada apa? Terima kasih, Tuan. Kakek, tuan rumah. Ya. Tuan Su, sikap Tuan Zhong ini sungguh besar ya. Semasa hidup, kakek memperlakukannya seperti orang tua. Bahkan berani terlambat di pemakaman kakek. Penipu yang hidup dari hasil orang lain, menganggap dirinya seperti orang tua. Setelah pemakaman selesai, aku akan mengusir dia. Lanjutkan cerita. Aku mendengarkan. Menghormati Tuan Zhong. Menghormati Tuan Zhong. Menghormati Tuan Zhong. Menghormati Tuan Zhong. Berpura-pura. Teh. Tuan Chong, silakan minum teh. Beraninya kau tidak hormat pada Tuan Zhong. Bagaimana bisa memperlakukan dia seperti itu? Tuan Zhong, mohon tunggu sebentar. Tuan Zhong, silakan minum teh. Susau. Tuan tua Su baru saja pergi. Beberapa orang tidak sabar untuk menjadi leluhur keluarga Su. Longjing Minqian. Dengan cangkir porselen biru Yongle, Su Yao. Kamu memang murah hati. Tuan Zhong, dermawan keluarga Su, kakek bilang, memperlakukan sesuai adat leluhur. Dermawan. Le Lucon. Pencapaian keluarga Su sekarang. Itu dari kerja keras saya di bisnis. Apa hubungannya dengan orang luar? Benarkah? Zongyu. Kamu menerima pengabdian keluarga Su, mengikuti aturan berkabung. Meninggal kakek. Kenapa kamu tidak menangis atau berlutut? Kamu yakin ingin aku berlutut? Kalian Yao. Sebagai tunanganmu, aku tidak bisa membiarkan kamu dibodohi oleh penipu seperti ini. Siapa bilang mau menikah sama kamu? Kakak, Tuan Zhong tamu terhormat undangan kakek. Bagaimana bisa kau menyusahkan dia? Menyusahkan. Tuan Zhong, yang Anda minum. Longjing Mingqian. Harga pasar 18 juta per kati. Cangkir porselen Yongle yang Anda gunakan, harga lelang 23 juta. Villa Sauchort, biaya sewa bulanan 250.000. Keluarga Su merawat Anda bagaikan leluhur, lebih berharga dari emas. Sekarang meminta Anda berlutut. Sulit ya? Ah, ya ampun.
Keluarga Su sudah merawatnya setahun, tapi dia bahkan tak mau berlutut. Kenapa Sok Suci sih? Meminta saya berlutut. Baiklah. Tuan Su, cucu Anda meminta saya berlutut. Anda yakin bisa menerimanya? Ini apa yang terjadi? Apakah itu mungkin? Tuan Tua Su muncul secara gaib? Aku tidak tahan melihat dia berlutut. Kebetulan saja, jangan bertingkah seperti dukun. Tuan Su benar. Hari ini harus berlutut. Kalau begitu, Kakek. Dia belum berlutut. Kejadian yang Langsung meledak. Apakah Tuan Zhong benar-benar orang hebat? bahkan Tuan Su. Tak sanggup menerima sekali pan dia berlutut. sekarang. Masih ada yang berani suruh aku berlutut? Hanya kecelakaan saja. Tuan Su baru saja ingin berlutut, peti mati ini meledak. Pasti dia lakukan sesuatu. Bagus sekali, si Chong berani bermain sulap di keluarga Su ini. Kakak, Tuan Chong tidak menyentuh peti. Bagaimana mungkin lakukan sesuatu? Setahun lalu saat peti darah muncul. Kalian juga begitu bodoh. Peti mati darah. Tunggu. Di mana lonceng kuno penjaga? Cepat bawa kemari. Benar kan? Retakan di lonceng kuno bertambah 3 dari kemarin. Lonceng retak, peti mati hancur. Ini adalah hukuman langit. Keluarga Su telah membuat marah, omong kosong. Sebuah lonceng rusak, bisa apa? Aku sarankan kamu ya. Jangan dekat-dekat sama lonceng itu. Benarkah? Barang jelek ini. Shokoponshi. HMPH. Mempermalukan diri sendiri. Kamu, apa yang banggakan? Aku cuma terpeleset saja. Tuan Su, menurutmu ini tidak aneh? Kalau bel ini memang sehebat itu, kenapa setelah kakek pergi, malah retak? Maksudmu, bel ini adalah tukang ramal untuk menipu keluarga Su. Bel ini adalah sesuatu yang kakek Su tukarkan dengan umur 20 tahun untuk melindungi kalian dari 7 kali pembalasan peti mati berdarah. Sekarang retak separah ini. HMPH. Keberuntungan keluarga Su sudah habis. Keberuntungan keluargaku Su tiada tanding. Mana bisa kau bicara? Kakak, tahun ini, sebelum masalah terjadi di keluarga Su, genta tua berbunyi sendiri dan setiap kali ada bencana dihindari, genta itu mendapat 1 lagi retakan. Kamu tidak peduli, jadi tentu saja tidak tahu. Kesuksesan keluarga Su bergantung pada cara saya mengelola, bukan lonceng. Dukan itu Yongse yak attaquant. YY. Kamu sudah dicuci otak oleh dukun ini, kan? Jika dia benar-benar sehebat itu, mengapa dia tidak bisa menjelaskan peti mati yang meledak? Orang-orang, buang penipu ini dari rumah Su. Chu Shisuan, berani Se rend. berhenti.
Lin Wan Er dari keluarga Lin di ibu kota, datang atas perintah ayah untuk menghormati Tuan Zhong. Kéluard Galin. Kehadiran Nona Lin membuat keluarga Su kami bersinar. Silakan Dudu. Nona Lin, saya dari grup Chu. Saya. Tuan Zhong, Lin Hengnan bersedia memberikan setengah kekayaan kami. Mohon bantu menyentuh Vena Naga dan menenangkan keberuntungan. Apa sesetengah kekayaan? Orang ini bisa menenangkan Vena Naga dan menyentuh keberuntungan. Nona Lin. Apakah Anda salah orang? Orang ini hanya penjaga jam dari keluarga Su, tidak tahu tentang Feng Shui ataupun Vena Naga. Berani sekali, Tuan Zhong adalah orang hebat yang tidak bisa Anda hina. Tuan Zhong, jika bersedia membantu, keluarga Lin akan memberi imbalan besar. Tapi juga melindungi. Mereka tidak terkena dampak peti berdarah. Tuhan, Pak Zong. kabar baik besar. Terima tawaran Nona Lin. Saya rasa dia tak terima karena tak punya kemampuan. HMPH. Pak Tua Su belum lewat 7 hari. Jika saya pergi, peti mati darah akan membalas, keluarga Su akan hancur. Bicara banyak sekali. Bukankah hanya karena tidak mau kehilangan dukungan keluarga Su? Baik, jika demikian. Nona Lin, izinkan saya pergi ke ibu kota 7 hari kemudian. Tapi, ayah saya tidak bisa menunggu begitu lama. Tuan Su, karena Anda menyuruh saya dengan nyawa, saya berjanji untuk menjaga selama 7 hari. Jangan ingkar janji, pura-pura jadi orang suci. Nona Lin sendiri yang datang meminta, sebaiknya Anda segera setuju. Nona Lin, penipu seperti ini, keluarga Su tidak membutuhkannya. Silakan bawa pergi. Jangan meremehkan kata-kata Tuan Zhong. Diam. Ini bukan tempatmu berbicara. Nyonja Su tiba. Nenek. Xiao Chuan, ada apa ribut-ribut? Nyonya besar Su. Nona Lin jauh-jauh datang, maaf tidak menyambut. Urusan Tuan Zhong, saya bisa putuskan. Oh, Nona Lin tenang saja, hari ini Tuan Zhong bisa pergi ke ibu kota dengan Nona Lin Sui. setahun lalu. Tuan Tua Su memohon dengan 20 tahun nyawanya agar saya melindungi keluarga Su. Jika saya pergi. Saat ini. Lonceng hancur. Adalah hari kehancuran keluarga Su HM. HM. Hari ini akan mengakhiri perjanjian konyol ini untuk almarhum suamiku. HM. Kontrak sudah hancur. Tanggung sendiri akibatnya. Tuan Zhong, yakin tidak mau pertimbangkan? Pergi. Biarkan dia pergi. Tuan Su. Aku sudah berusaha. Tuan Zhong. Tolong selamatkan keluarga Lin. Keluarga Su dilindungi saya, lalu begini sikapnya. Keluarga Lin. Apa bedanya? Keluarga Su kami, kapan butuh dukun untuk melindungi, bermain dengan hantu. Pergi, Nona Lin. Jangan sampai tertipu olehnya. Lihat, sebentar lagi ketahuan aslinya. Tuan Zhong. Lihatlah. Dia bilang begitu dia pergi, keluarga Su pasti hancur. HMPH, menurutku dia cuma penipu jalanan. Nenek, 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 bangunlah. Sudah mulai. tidak mungkin. Pasti semua ini kebetulan. Tuan Muda Su, nenek hanya sedang marah sekali. Kakekku pernah belajar medis di Tianshan. Pasti bisa membangunkan nenek. Panas sekali. Halo? Apa? Bank tiba-tiba menarik pinjaman. Mitra-mitra semua menarik investasi. Saham jatuh.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa keluarga Su dalam semalam? Kak, Bantu hubungi keluarga Lin. Bilang kakekku adalah tabib Tian Shan. Nyen. Keluarga Su sudah selesai. Keluarga Lin adalah batu loncatan sebenarnya. Setiap hari pada jam pagi. Butuh air salju Tianshan untuk menyeduh Longjing awal, suhu air tidak boleh lebih dari 70 derajat. Air salju dibawa dari Tian Shan? Mungkin. Ikuti Tengah hari butuh kayu gak harus 1000 tahun untuk tidur nyenyak, abu harus ditampung dalam piring giok, jangan sampai jatuh ke tanah. Kayu gak harus 1000 tahun. Harganya? Karat. Saat mandi. Perlu air mata air hidup dari Laut Timur, dengan bantuan dari Barat. Tidak masuk akal. Apakah kamu anggap keluarga Lin adalah budakmu? Weine. Ayah sakit dan bingung, kamu juga gila, kan? Apa ini tipu daya penipu? Kamu juga percaya? Paman kedua dan bibi ketiga minta Pak Zhong perbaiki garis naga. Maksud ayah. Apa garis naga? Itu omong kosong. Paman keduamu sudah hubungi kontraktor. Hari ini terowongan bisa terbuka. HMPH. Ketawa apa? Apa itu garis naga? Kamu pasti yang bikin cerita ini, kan? Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Taruhan apa? Saya tidak bohong soal urat naga. Jika keluarga Lin kalian teruskan proyek ini, tidak sampai 3 bulan, keluarga Lin akan binasa. Keluarga Lin berdiri teguh di ibu kota selama 100 tahun. Usaha kami tersebar di seluruh negeri. Bagaimana bisa kata-kata Anda membuat kami hancur seketika? HMPH, usaha 100 tahun. Tempat ini disebut Qianlong Zayuan. Leluhur keluarga Lin memilih lokasi ini untuk membangun rumah. Seharusnya. Karena melihat Feng Shui di sini. Kau, bagaimana kau tahu? Urat naga hancur, energi bumi menyerang. Pisau terkontaminasi energi jahat. Dalam waktu kurang dari semenit akan berkarat habis. Kakak kedua. Tidak percaya omongannya kan? Dia cuma penipu ayo. Usir penipu ini keluar. Panggu. Lihat. Pedang ini. Ini. Pedangnya berkarat habis. Ini. Ini tidak masuk akal. Sekarang masih ada yang merasa aku berbohong? Kak 2, Paman 3, semua tahu kemampuan Pak Zhong. Sekarang kalian masih ada yang mau bilang apa? Beritahu bagian konstruksi, proyek terowongan berhenti tanpa batas waktu. Lin Van Er, kamu gila. Kamu sudah tertipu oleh trik jalanan. Kakak kedua. Jangan tertipu olehnya. Siapa tahu dia mengoleskan bahan kimia di pisau itu. Benar sekali. Terowongan bisa selesai digali hari ini. Kata-katamu bisa menentukan hidup mati keluarga Lin. Kamu gak sehebat itu. HMPH. Oh ya? 3. Jangan sok misterius. Apakah kamu pikir keluarga Lin kita mudah ditakuti? 2. Lin Warner, lahatlah APA yang kamu bawa kembali. Ini apa? Bos Lin, masalah besar. Terowongan runtuh, seluruh tim terkubur. Apa? Sekarang. Masih ada yang merasa aku sedang berlagak misterius? Paman, sekarang sudah puas. Apakah ingin mencelakai seluruh tim proyek? Lalu apa? Itu hanya kecelakaan saja. Ayahku tiba-tiba sakit parah dan masih koma hingga sekarang. Cari dokter terkenal tidak ada hasil. Apakah ini juga kecelakaan? Lain tidak bisa selamatkan Tuan Lin. Tidak berarti kakekku tidak bisa. Fushushian.
Shisuan itu cucu tabib ajaib dari Tianshan. Dengan dia di sini, penyakit kakak pasti sembuh. Saya malah tidak tahu. Sejak kapan ada tabib ajaib di Tianshan? Kamu yang tidak tahu apa-apa memang wajar tidak tahu. Kakekku dulu belajar pengobatan di Tianshan. Kalau dia turun tangan, pasti bisa menyelamatkan keluarga kalian. Keluarga Lin sama seperti keluarga Su. Semua sial, pengobatan biasa tidak akan berguna. Dalam waktu 3 hari, semua orang di keluarga Lin pasti akan menderita. Menakut-nakuti saja. Masalah keluarga sebelum ada keputusan. Siapa tahu apakah itu perbuatanmu. Nona, gadis besar Sujau bertemu, juga membawa. Tuan Zhong, Honjong Tolong. kakak entah kenapa tiba-tiba jadi seperti ini. ini. Menakuti orang. Tuan Zhong, tolong selamatkan kakakku. Semua proyek keluarga Su sekarang dihentikan. Saham jatuh, nenek di ruang perawatan intensif, kakak diganggu mimpi buruk setiap hari, para dokter sudah angkat tangan. Wah, aktingnya sungguh mirip. Orang bernama Zhong, semua orang ini aktor yang kamu sewakan, aktingnya lumayan bagus. Saya bersumpah atas leluhur keluarga, jika ada sepatah kata bohong, seluruh keluarga kami akan binasa. Tidak akan terlahir kembali selamanya. Token itu memang asli, tapi orang-orang ini kamu paksa, kan? Setahun lalu, jika bukan karena Tuan Zhong turun tangan, keluarga Su sudah lama hancur. Bukan penipu, orang bijak sejati. Sujau. Pulang baik-baik, akan minta kakek bantu kamu. Jangan lupa, tuningganmu. Cukup, keluarga Su hampir bangkrut, semua orang dalam bahaya. Tapi kamu memintaku menyerah pada harapan terakhir. Apa sebenarnya maksudmu? Perjanjian pernikahan, hari ini Su Yao membatalkannya. Kau. Tuan Zhong. Hari ini Su Yao bersumpah dengan darah. Jika Tuan Zhong mau menyelamatkan saudaraku, rela menyerahkan jiwa raga, menjadi budak seumur hidup jika melanggar sumpah ini. Wujudku akan hancur. Jatuh ke jurang selamanya. Baik. Aku setuju. Sampai dupa ini habis, Su Xiaochuan akan bangun sendiri. Tapi apa? Berlagak mistis juga harus ada batasnya. Hanya mengandalkan satu aroma, ingin menyelamatkan orang, sungguh lelucon besar. Gadis kecil, kamu tidak benar-benar percaya omongan itu kan? Berlagak mistis. Ya, mana ada hal yang begitu ajaib? Gadis, karena kamu sangat kasihan, keluarga Lin kami bisa membantumu memanggil dokter terbaik. Kenapa harus begitu? Tidak perlu. Aku percaya padanya. Kontrak darah sudah jadi. Cukup beri cap. Tapi, kamu harus berpikir matang sekali kamu buat kontrak. Kamu jadi pelayan Zhongyu, hidup adalah orangku, mati adalah arwahku. Selama hidup ini, tak akan ada majikan lain. Bisa selamatkan nyawa kakak. Aku rela bayar harga apapun. Baik. Bermain-main dengan hantu. Aku ingin melihat setelah dupa habis, apa trikmu lagi? Sujau. Kakekku akan datang ke ibu kota, jika kamu menyesal sekarang. Masih sempat. Lihatlah. Tidak ada reaksi sama sekali, dupa sudah habis, kamu pikir kami ini anak kecil 3 tahun? Aku. Ini di mana? Ah, Bagaimana mungkin?
Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Terima kasih Zhong telah menyelamatkan nyawa. Su Yao bersedia menjadi pelayan. Seumur hidup akan melayani Tuan. Cepat, bawa kakakku pulang untuk istirahat. Tuan Zhong selamatkan ayahku. Dia sekarang. Warner. Ayahmu hanya penyakit biasa. Aku sudah meminta tabib Chu. Besok dia akan datang. Tuan Zhong, urusan keluarga. Nggak usah repot-repot. Paman. Urusan keluarga Su ini kamu sudah lihat. Sekarang yang bisa selamatkan ayah cuma Pak Zhong. Tunggu dulu. Ini semua permainan mereka yang sudah diatur. Penyakit Su Xiaochuan bisa jadi dibiarkan sama dukun palsu ini. Kalau begitu, aku tak akan memaksa lagi. Pak Zhong. Tolong selamatkan ayahku. Biarkan dia pergi. Penipu berkedok, berani bergaya di keluarga Lin kita. Emangnya keluarga Lin kita dianggap seperti orang kampung kayak keluarga Su? Aku lihat kamu penipu rendahan, omong kosong kontrak darah dan dupa. Kalau punya keberanian, buktikan padaku. Hei San Mei. Ada apa San Mei? San Mei, San Mei. San Mei, kamu kenapa? San Mei. San Mei. Tuan Zhong. Sang bibi sakit dan koma. Ayah, dalam bahaya. Tolong Bant. Keluarga Lin tidak percaya padaku. Kenapa harus datang lagi? Warner, tidak boleh membiarkan Anda dipermalukan. Tuan Zhong. Warner tidak berani mengharap Anda turun tangan. Hanya minta Anda berikan padaku satu dupa untuk menyelamatkan Tuan Muda Su. Keluarga Su, terbentur nasib buruk, keluarga Lin terputus jalur naga, dupa. Tak berguna. Ini adalah teratai salju 1000 tahun ayah, dari tebing gunung Tianshan. Tuan Zhong. Jika tidak cukup, saya bersedia. Mencontoh Nona Su. Buat perjanjian darah untuk. Tuan Zhong. Nona Lin sudah berlutut semalaman. Baik. Saya hanya butuh 3 hal. Naga Timur Donghai. Mutiara Laut Selatan dan kayu petir 100 tahun. Dalam 3 hari, pasti akan kami antar langsung. Tuan. Silakan tunjukkan jalan. Shirshian, kapan kakekmu akan datang? Kakak sulung, adik ketiga hampir tidak tahan. Segera datang. Sebentar lagi, ya. Tidak perlu menunggu. Ayah dan bibi ketiga akan tertolong. Tuan Zhong, apa yang Anda minta? Naga Laut Timur, Mutiara Hiu Laut Selatan, dan kayu petir 100 tahun, sudah siap. Paling lambat besok sudah bisa dikirim. Tuan Zhong. Saat ayah bangun, Setengah dari harta akan berikan dengan ikhlas, tidak ingkar janji. Lin Vanea. Kau hila? Berani-beraninya kau beri setengah hartamu pada orang luar. Nona Lin. Jangan sampai tertipu olehnya. Kakekku akan segera datang, dia seorang tabib legendaris. Tunggu aksi dia, Diam. Kalau berani menghina Tuan Zhong lagi, keluar dari keluarga Lin. Kakek, akhirnya Anda datang. Anda pasti tabib Chu. Hebat sekali. Lihat abangku dan adik ketiga, apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Kedua orang ini wajahnya berwarna gelap. Nadi tidak teratur. Jelas sekali. Gejala stroke. Haha. Sobat muda ini. Apa yang lucu? Kakek dia cuma berpura-pura. Jangan pedulikan dia. Tak apa. Kalau Dewa Medis Chu begitu yakin, maka bagaimana kalau kamu duluan seranglah. Ini adalah setengah buku Tianshan Sutra yang kudapatkan bertahun lalu dari Tianshan. Buku suci pengobatan. Hari ini akan kutunjukkan kepada kalian. Buka mata kalian. Ditulis cukup bagus. Ada 3 bagian wawasan saya.
Sombong sekali. Ini ditulis tangan oleh Guru Besar Tianshan. Saya telah melalui banyak kesulitan hanya untuk mendapatkan setengah buku ini. Anak muda, berani sekali kamu omong besar. Kakek, jangan buang waktu dengan dia, tunjukkanlah keahlianmu. Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan ke orang-orang apa itu keahlian medis sesungguhnya. Haha. Apa itu Tianshan Senjing? Setengah buku usang. Benar, itu hanya sebuah buku. Kemampuan Tuan Zhong. Tidak bisa ditebak oleh orang biasa. Hari ini, biar ku buat kalian terkesima. Apa itu seni menghidupkan kembali? Suntikan ini jika ditusukkan di titik Tianshu akan menyebabkan qi dan darah berbalik. Boka sombong. Berani mengajariku. Kakekku telah berpraktik selama puluhan tahun, menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang pernah kamu lihat. Apa yang bisa kamu banggakan? Ah, ini. Tabib Chu. Ini. Kenapa buru-buru? Efek obat ini belum sepenuhnya keluar, ya. Biar saya beri satu tusukan lagi. Jika tusukan ini mengenai titik Baihui lagi, kalian berdua pasti akan muntah darah 3 liter. HM. Baik. Maka saya ingin melihat apakah benar seperti yang kamu katakan. Kakak, adik ketiga. Ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Dokter bodoh mencelakakan orang. Hanya begitu saja. Apa-apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah darah kotor yang keluar. Akan segera membaik. Tunggu saya. Tuku. Ayah dan tante ketiga akan kehilangan nyawa. Warner. Bagaimana kalau kita tunggu, benar seperti kata Tabib Chu? Konsisten. Paman kedua, apa kau akan diam saja melihat ayah dan bibi ketiga mati? Tuan Zhong. Mohon Anda menolong mereka. Bangunlah, aku sudah berjanji, pasti akan menepati. Hahaha. Kulit jeruk. Inikah yang kau sebut obat mujarab? Lin Vanea. Inikah bijak yang kau cari? Bisakah kulit jeruk menyelamatkan orang? Kalau kulit jeruk busuk ini bisa menyelamatkan. Aku dari sekarang. Tidak lagi jadi dokter. Segala sesuatu di dunia punya kegunaan. Saudara. Adik ketiga. Ayah. Warner. Ayo. Aku. Apa yang terjadi padaku? Kenapa rasanya? Seperti mengalami mimpi buruk. Tidak mungkin. Ini. Kakek ini. Emerzhong, kebaikan takkan dilupakan oleh keluarga Lin. Adapun kamu, Chu Xisuan, Tidak benar. Itu jelas milik Tianshan Jinjing berfungsi. tukang tipu ini. Cuma kebetulan. Ketemu dengan tuan rumah keluarga Lin yang sadar. Benar satu kulit jeruk ini pun bisa menyelamatkan orang. Itu benar-benar terlalu konyol. Ini ditulis langsung oleh Dao Zhang Niu King Feng dari Tianshan.
Dao Zhangniu adalah dewa sejati di zaman ini. Ilmunya bukan untuk manusia biasa. Miao Qingfeng. Kemampuannya belum cukup, kamu kurang ajar. Siapa kamu berani menilai Taos dari Tianshan? Sungguh sombong sekali. Berani menghina Taos Tianshan. Aku ingin tahu berapa nyawa yang kamu punya. Tidak ada penghinaan. Hanya saja, Dia tidak memberitahumu dulu. Kitab Tianshan ini, jika digunakan dengan tidak tepat, akan berbalik nasib buruk. Hahaha. Kau konyol. Aku sudah berpuluh tahun jadi tabib, tak pernah dengar tentang nasib buruk berbalik. Anak kecil, berani sekali bicara sembarangan di sini. Dengan buku medis ini di sisiku, takdir ada bersama. Aduh. Bukuku aduh. Aduh. Buku saya. Aduh, buku saya. Benarkah? Benar-benar berbalik. Benar-benar berbalik. Kamu. pasti kamu, orang jahat, yang mengganggu kakekku. Penipu licik, kamu tak akan mendapatkan akhir yang baik. Aduh. Wajahku, aduh. Orang datang. Buang dua penipu ini. Keluar. Wajahku. Tidak mau, tidak mau. Wajahku. Ah, Budi Tuan Song tak akan kulupakan. Saya salah menilai. Salah anggap naga sejati sebagai belut. Mohon maafkan saya, Pak. Pak Zvong. Saya ini bodoh, tidak mengenal orang besar. Kepala keluarga Lin, jangan cepat senang. Walau saya selamatkan nyawamu, tapi kesulitan keluarga Lin belum berakhir. Apa maksud kata-kata itu, Pak? Le Lucon. Apa peramal itu punya kemampuan seperti ini? Menurutku, keluarga Lin pasti memanggil orang hebat sendiri. Kakak, 3 proyek utama keluarga Su semua ditunda. Pak Zhong, takut apa? Tunggu sampai kembangkan tanah leluhur di bukit belakang, menjadi perumahan baru. Keluarga Su pasti akan bangkit lagi. Kakak, jangan lakukan itu. Peti mati berdarah, kakek bilang jangan mengganggunya. Pergi. Sekarang aku yang jadi kepala keluarga. Mandor, kenapa bekerja tengah malam? Keluarga Su terburu-buru. Hah, jangan banyak bicara. Upanya double, oak. Tebang pohon pagoda tua di belakang, bantu saya dorong. Petit. Peti mati. Apa? Dalam semalam, hilang 5 miliar. Pak Esu. Gawa. Orang Bang bawa surat pengadilan. Tahan mereka, saya undang tim pengusir setan. Selama bisa selesaikan peti mati berdarah, proyek bisa terus berjalan. Tapi Busu, orang yang kamu minta sudah ada yang bermasalah. Sisanya sekarang sudah pergi ke luar negeri semua. Tidak. Habis sudah. Benar-benar habis sudah. Tidak. Su Yao masih bersama Zhong Yu. Asal menemukan Zhong Yu, keluarga Su masih ada harapan untuk diselamatkan. Pak Zong, tolong selamatkan keluarga Su. Air cuci kaki bersih dari darahmu. Cepat pergi. Jangan kotorin mata Pak Zhong. Nona Lin. Lihatlah demi Su Yao, biarkan saya bertemu Pak Zhong sebentar. Sekarang tahu minta tolongnya. Waktu kamu usir Pak Zhong dari keluarga Su, bukan begitu wajahmu. Kalau tidak bayar, kepalamu akan saya penggal. Saya akan datang lagi lain kali.
Apa yang kalian lakukan? Warn er. Naga penjaga mengamuk, bayi baru keluarga Lin menangis terus. 7 anggota keluarga pingsan. Pak Zhong, Naga Laut Timur dan Mutiara Laut Selatan sudah siap. Tolonglah, selamatkan keluarga Lin. Masalah naga penjaga akan saya atasi. Mohon bantuan Tuan Zhong. Ayo ikuti saya. Halo Ketua Lin. Ketua. Apakah ahli sudah datang untuk masalah proyek? Apakah dia bisa menyelesaikan masalah air hitam? Tenang saja, pasti aman. Ini Tuan Zhong, dia ahli dalam menyelesaikan masalah energi tanah. Tuanzong Keliatan Kukup Mudaya. Ah, Anya Nakinguzan. Mudah sekali, apa bisa punya kemampuan? Jangan-jangan dia penipu? Pak Zhong, Tolong selesaikan. masalah aliran balik air hitam. Apakah Anda membawa barang yang diminta? Kayu tersambar petir 100 tahun. Aroma naga dari Laut Timur. Mutiara naga dari Laut Selatan. Semuanya ada di sini. Ini benar-benar aroma naga ya? Wah, mutiara itu bersinar. Kualitasnya bagus. Pak Zhong, Anda berniat bagaimana? Ini. Ini semuanya barang berharga tinggi, hanya dibuang begitu saja. Sudah cukup. Ikuti arah tenggara. Gali saluran baru, alirkan air ke sungai. Hentikan pekerjaan, ikuti instruksi Pak Zhong. Buka saluran baru. Masalah air kotor belum selesai, buka saluran baru, tidak mau. Menurut saya keluarga Lin. Jelas ingin menunda waktu proyek. Menunda pembayaran upah. Aliran naga seperti lautan, manusia tak bisa menahan, menghalangi lebih baik mengalirkan. Menahan lebih baik mengarahkan. Hukum alam, pentingnya. Aliran alami. 3 barang tadi. Hanya sebagai hadiah perkenalan untuk urat bumi ini. Kenari di tanganku ini adalah bola naga yang sebenarnya. Omong kosong. Ngomong apa sih? Jangan pikir menipuku. Kenari ini bukan buah persik Dewi Bulan. Seba apa hebat yadi? Kenari ini. Kutumbuhkan 100 tahun lalu di Gunung Tian Shan. Hahaha. Hei Pak Zhong, Kita. cuma orang kasar, jangan. Kebetulan. Nadi naga pernah lewat Tian Shan. Benar-benar ada naga? Tadi kita. Menentang dua. Ini benar-benar mukjizat. Pak Zhong, kami tidak mengenali. Mohon Anda maafkan. Pak Zhong, apakah masalah arus naga sudah selesai? 3 hari lagi. Arus naga kembali, keberuntungan keluarga Lin pulih. Wah. Ini Ketua Lin, tentang upah kami. Tenang saja, upah tetap dibayar. Dan juga dobel, hahaha. Terima kasih Ketua Lin, terima kasih Pak Zhong. Pak Zhong benar-benar seperti dewa turun ke bumi ya haha. Yang bernama Sebenarnya siapa dia? Kenapa bahkan Tianshan Zhenjing bisa dihancurkan? Tidak mungkin. Kecuali dia benar-benar. Kecuali apa? Kecuali kalau dia senior Da Chang Tianshan. Atau bahkan leluhur legendaris Tianshan. Tidak mungkin.
Zhongyu masih muda, mana mungkin dia leluhur itu. Kakek kenal Dachan Tianshan? Bagaimana kalau meminta dia keluar untuk membongkar siapa sebenarnya Zhongyu? Baiklah. Dia berani menghancurkan Tianshan Sutra, aku akan hubungi Dao Chang Niu King Feng. Zhongyu. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau mati. 3 kali sujud. Mulai sekarang, keluarga Lin, setiap pagi, harus sujud 3 kali di tempat tinggal Tuan Zhongyu. Kakak, Tuan Zhong sudah menyelamatkan keluarga Lin. Tentu saja aku berterima kasih. Tapi setengah dari harta diberikan padanya, dan setiap hari harus sujud, kalau tersebar. Jadi bahan tertawaan. Paman kedua sepertinya lupa, mau aku bantu ingatkan? 3 hari lalu, entah siapa yang sujud sepanjang malam di depan pintu Tuan Zhong. Saat menangis meminta pertolongan hampir kepalanya berdarah. Anda. Tuan Zhong sering sekali menyelamatkan keluarga Lin dari kesulitan. Besok aku akan undang seluruh tokoh penting dari ibu kota untuk merayakan jasanya. Bubar saja. Paman. Shirshian. Shirshian. Kau ke rumahku mau apa? Paman. Kau juga merasa ada yang aneh dengan Zhongyu, kan? Keluarga Lin adalah keluarga terpandang di ibu kota. Saat kakek hidup, belum pernah menerima penghormatan sebesar ini. Kakekku sudah memanggil Tianshan Daozhang Niu King Feng. Besok dia akan tiba di keluarga Lin. Saatnya kita bongkar wajah asli Zhongyu. Itulah orangnya. Dewa sejati panggil angin dan hujan. Memang benar sekali. Jimat ini diberikan oleh kepala biara Tianshan kepada kakekku. Hebat sekali. Akhirnya kita bisa mengusir Zhongyu yang makan gratis dan pamer di rumah kita. Hahaha. Para tamu terhormat. Hari ini ada jamuan. Terima kasih kepada Tuan Zhongyu ATAC Penemuan Dragon. Menstabilkan energi, menyelamatkan keluarga Lin saya di saat kritis. Mulai sekarang, Tuan Zhong adalah pendukung kami dari generasi Paman Lin. Jangan sampai tertipu oleh tukang tipu ini. Shiksuan. Berhenti berkata sembar. Apa tahu latar belakang orang ini? Dia berpura-pura ahli tinggi, menipu Su. Menghasut keluarga Lin. Chu Shisuan, kamu gila, ya, Chu Shisuan. Ingat akhir yang menimpa kamu dan kakekmu. Lalu kenapa? Kakekku sudah undang ahli sejati yang berilmu. Hari ini dia akan tiba di ibu kota, saat itu kalian akan mengerti. Orang-orang tertentu, cuma penipu yang suka menipu orang. Kakek. Pendapat Shisuan masuk akal. Pak Zhong ini, meskipun katanya garis naga sudah kembali, tapi sampai sekarang belum ada kabar apa-apa. Tuan rumah, anak saya masih terus menangis. kaki saya. Juga masih tidak ada Tentang garis naga, apa sudah terselesaikan? Tuan Zhong. Lihat ini. Waktu sudah tiba. Kaki saya sudah sembuh. apa? Masalah jalur naga sudah terselesaikan. Proyek selesai tepat waktu. Astaga, Benar-benar terpecahkan. Pak Zhong benar-benar orang sakti ya. Cehu Shisuan. Paman Lin. Kalian lanjutin dong. Tidak benar, pahlawan sejati bukan Zhongyu, melainkan Dao Chang Tianshan yang diundang oleh kakekku. Beliau sudah lama memperkirakan waktu pemulihan garis naga, dan bertindak diam-diam. Lambang emas ini pemberian Dao Chang, menyingkirkan bencana di dunia. Ponta Tianshan. Itu konon katanya. Bisa memanggil angin dan Mengubah batu jadi emas. 100 tahun lalu jimat emas dari leluhur Tianshan. Bisa mengatur dunia dan menahan monster. Apakah itu dimaksud? Fu Xishuan, kamu masih memutarbalikkan fakta. Tempat suci naga adalah perbuatan Tuan Zhong. Apa hubungannya dengan orang? Bagus sekali, Su Yao. Karena kamu percaya padanya. Biar aku tunjukkan padamu. Apa itu kemampuan sejati dewa? Aku tak bisa bergerak.
Aku tak bisa bergerak. Chu Xisuan, beraninya menyakiti Su Yep. Jangan buru-buru, Nona. Ini hanya sedikit peringatan sampai Tianshan Daoshang datang. Beberapa penipu yang berpura-pura tidak akan seberuntung itu. Wah, Lao Zu muncul, begitu gegap gempita. Aku harus buat status di media sosial, sebagai kenang-kenangan. Ceroboh, hukum kau bersemedi setahun, biar introspeksi. Oh. Jadi yang kau undang itu si pemuda kecil ya? Kurang ajar. Berani tidak sopan pada Tianshan Daoshang. Hahaha. Zhongyu kamu tamat. Tianshan Daoshi satu-satunya dewa sungguhan, berani memanggilnya hidung sapi kecil. Kupikir kamu tidak ingin hidup telipes. Ini, tidak. Tali emas ini diberikan oleh Daoshi, bagaimana bisa kamu membuka? Maksud ini, aku punya setumpuk. Kamu mau tidak? Bahannya ini. Coraknya sama persis dengan milik kepala Tianshan. Ini cuma mainan buat anak kecil itu. Anggap barang berharga. Tidak mungkin. Jimat emas, pemberian kepala. Bukan sesuatu yang bisa kamu tiru begitu saja. Hentikan. Tidak mungkin. Bagaimana jimat emas menghancurkan dia? Hahaha. Zhongyu. Kau tamatlah. Jimat emas menghancurkan. Pendeta pasti merasakan. Tunggu sampai dia tiba, lihat aksimu. HMPH. Tuan Zhong. Kamu bilang punya kemampuan. Tapi Tianshan Daoshang itu orang yang luar biasa. Kali ini aku khawatir kamu akan celaka. HM, kalau biarawan itu berani mencariku. Itu malah membuktikan dia punya kehebatan. Hahaha. Tianshan Daoshang telah tiba. Zhongyu. Hari matimu juga telah tiba. Daoshang. Akhirnya Anda datang. Si Zhongyu ini tidak merusak lambang emas Anda. Dia juga menyebut Anda bocah ingusan. Anda harus benar-benar. Murid Niu King Feng, hormat kepada guru besar. Itu pendeta. Apakah Anda salah orang? Zhongyu ini hanya sirang penipu. Kurang ajar. Kamu siapa? Berani berbicara sembarangan di depan leluhur. Tuan Tao, ada kesalahpahaman? Zhongyu ini terlihat baru berusia 20-an. Bagaimana bisa menjadi leluhurmu? Leluhur bertapa selama 100 tahun. Wajahnya tidak menua. Bagaimana mungkin kalian? Orang biasa bisa menebaknya. Seseorang datanglah. Bawa Chu Xisuan keluar. Mulai sekarang, keluarga Lin tidak akan berhubungan dengan keluarga Chu lagi. Tidak, Paman Lin, dengar. Kakek saya tabib Dewa Tianshan. Kakek. Saya salah. Itu semua karena Chu Xisuan yang memprovokasi. Diam. Kamu bersekongkol dengan orang luar, berkali-kali menyinggung Pak Zhong. Mulai hari ini, keluargamu dihapus dari silsilah. Pergi. Pak Zhong sangat baik. Keluarga Lin selamanya takkan lupa. Mulai hari ini, seluruh keluarga Lin akan menganggap Anda seperti leluhur. Kami keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Bersama keluarga Lin, mengikuti Tuan Zhong. Mengikuti petunjuk. Mulai sekarang, Keluarga Wang dari ibu kota. Bersedia bersama keluarga. Mengikuti petunjuk Tuan Zhong. Hanya mengikuti petunjuk Tuan Zhong. Hanya mengikuti petunjuk Tuan Zhong. Terima saja. Suyao, tolong aku. Pemilik utang mau bunuh aku, mau paksaku lompat gedung. Aku kakak kandung. Kamu nggak bisa diam. Kakak. Tuan Zhong menolongmu sekali. Kamu yang keras kepala. Menggunakan tempat keranda darah. Sekarang akibatnya. Kamu menuai hasil burukmu sendiri. Tidak, kamu nggak boleh begitu. Kalau aku mati, keluarga Su kita habis. Pak.
Aku tak akan bela dia lagi. Dia tak bisa mati. Masih harus terus bayar hutang darah itu. Kalian. Jangan paksa aku. Lalu kenapa kalau kami paksa? Bukankah kau cukup hebat? Utang 500 juta, bahkan bunganya pun tak bisa dibayar. Bukan Su Family dikatakan keluarga terkaya di Jiang? Apa kamu tidak mau bayar kembali? Kalian. Kalian. Ada apa ini? Su Shaochuan. Utangmu belum lunas. Dia benar-benar bukan manusia. Nenek, Nenek, Keluarga Su sudah selesai. Penagih utang menyeretku. Su Yao dia masih. Bokeneko, apakah kamu menyentuh area terlarang peti darah leluhur? Kamu yang melaporkannya. Nenek, Aku demi menyelamatkan keluarga Su, Zhong Yu sebenarnya. Berhenti bicara, nama Tuan Zhong tidak bisa disebut olehmu. Nenek. Aku seharusnya sudah menyadari dari awal. Pak Zhong bisa tinggal di keluarga Su. Itu adalah berkah yang kami dapatkan dari kehidupan sebelumnya. Aku buta, bagaimana bisa menghina dewa sejati seperti itu? Sampaikan perintahku, seluruh keluarga Su harus berkabung dan memberi hormat kepada Pak Zhong. Pak Zhong, saya yang tua ini tidak punya mata, hari ini membawa seluruh keluarga Su untuk meminta maaf. Saya yang tua ini rela menyerahkan sisa hidup saya demi memohon ampunan bagi keluarga Su, satu kesempatan saja. mohon Pak Zhong berbelas kasihan. Yao, apakah Pak Zhong setuju untuk menemui kita? Pak Zhong meminta memberitahu keluarga Su. Kontrak sudah hancur. Akibat dari perbuatan. Tidak. Ini adalah fragmen kontrak hari itu. Saya rela. Relakan dengan darah. Nenek. Sudah terlambat. Tuan Zhong sekarang tidak mau bertemu kalian. Su Yao, ingatlah, kakek sangat sayang padamu sejak kecil. Bisakah kamu hanya melihat keluarga Su hancur begitu saja? Tuan Zhong berjanji kepada kakek untuk menjaga keluarga Su selama setahun, tanpa kekurangan apapun. Kamu yang menghancurkan semuanya. Su Yao, jangan lupa siapa nama keluargamu. Sejak menandatangani kontrak darah, aku menjadi milik Tuan Zhong. Kalau bukan karena aku, kamu dan nenek sudah mati karena pembalikan peti darah. Su Yao, kamu pengkhianat. Masuk. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tuan Zhong. Berani-beraninya kau sentuh pelayanku. Tuan, maafkan saya. Seiya manga kui kezalan. Saya rela menebus dengan nyawa. Saya rela dengan nyawa saya, waktu kau melanggar perjanjian. Pernahkah kau pikirkan hari ini? Aku
Hubunganku dengan keluarga Su berakhir di sini. Nenek, Jaga dirimu. karma. Karma. Semua ini adalah karma. Pak Tua, aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Aku datang untuk meminta maaf. Nenek. Berbakat? Benar-benar berbakat? Bukan hanya salep bisa menyembuhkan. Ya. Xuan Luca ini diese babkan balikan nasib. Cepat pergi temui Tuan. Minta maaf. Diam, apa itu karma buruk kamu orang tua? Apakah kamu sudah tahu aku akan jadi seperti ini? Tuan muda. Tuan Mo yang Anda undang telah tiba. Pengikut ajaran sesat dari Gunung Maoshuan, kamu bersekongkol dengan jalan sesat. Asal bisa membunuh Zhong Yu. Apa salahnya jalan sesat? Tuan muda Chu. Memenggal seorang pengaku palsu tidak sulit, asalkan Menggunakan darah saudara dekat. Kekek. Bukankah Anda biasanya paling menyayangi cucumu? Demi keluarga Chu kita. Bersedia berkorban sekali. Jahannam. Apa yang ingin kau lakukan? Leluhur guru. Hei, ya ampun. Leluhur guru, aku merasakan seseorang menggunakan sihir pada Anda, sepertinya bukan hal baik. Tergesa-gesa sekali. Kembali ke Gunung Tian untuk berlatih. Tenang-tenanglah. Ini. Baiklah. Menarik. SSS. Tapi ilmu pengalih nasib Maoshan ini sudah lama tak terlihat. Entah keberuntunganku ini bisa dicuri atau tidak. Tuan Chu. Ilmu pindah nasibku ini adalah ilmu terlarang Maoshan. Ada dua cara. Pertama adalah perubahan bentuk. Mengaburkan rahasia langit. Adalah menyamar dengan wajah yang sama dengannya. Ada cara lain. Apa itu? Yaitu menggunakan darah keturunan dekat sebagai pemicu. Menggunakan barang pribadi miliknya. Baru bisa. Mir but keberuntungan. Tenang saja. Aku sudah siap-siap. Barang yang kamu minta, sudah aku bawa. Hei. Ingat janji kamu padaku. Setelah selesai. Keberuntungan milikmu. Keluarga Lin. Milikku. Santai. Setelah hari ini berlalu, kamu adalah kepala keluarga Lin. Aduh. Kenapa aku sial terus belakangan ini? Apa ini balasan nasib buruk? Tuan Muda Chu, harap tenang. Langit dan bumi tanpa batas. Gunakan kekuatan alam, tukar bintang. Ini. Tidak apa-apa. Balasan dari alat sihir. Ini menunjukkan keberuntungan orang ini memang luar biasa. Tapi justru karena begitu, Merabatnya.
semakin berharga. Ini sihir apa? Lemah, kamu bisa atau tidak? Tidak. Saya tidak percaya. Trick Murahan. Karena tidak bisa dipindahkan. Akan langsung dikutuk mati. Dengan ilmu rahasia Maoshan. Akan Kuambil Nyawamu. Nasib orang ini tak boleh disentuh. Kenapa? Kenapa bisa begini? Selesai sudah. Kita sudah menarik perhatian. Orang yang seharusnya tidak kita ganggu. Keluarga mau yang 100 tahun. Kini terpuruk seperti ini. Apakah Anda merindukan Tianshan? Kemarin pendeta Niu mengirim pesan ingin mengundang Anda kembali ke gunung. Tuan, Menyelesaikan masalah arus naga antak keluar. tak mampu membalas kebaikan Anda. Ini adalah beberapa barang. Adalah tanda rasa dari keluarga. Semoga Anda bisa tinggal beberapa hari lagi. Kotor. Tuan, Ini harta koleksi ayah saya, kayu gaharu dari Laut Selatan. Bisa menenangkan jiwa. Biasa. Tuan Zhong berkali-kali menolak. Apakah ini berarti uang hanyalah barang luar? Ingin keluarga Lin melakukan hal yang lebih berarti. Jual emas Lin, sumbang 100 sekolah harapan. baik. Tuan Zhong, 1R. Sementara jangan ganggu. Periksa ketat pengurus. Kak, Will Zhong Yu sudah selesai dibangun. Tapi aku masih merasa cangkir teh yang dipakai Pak Zhong harus dijaga siang malam oleh ahli terbaik. Cepat, cepat ke atas. Wan Er, ini hadiah dari ayah hari ini. Pak Zhong terus terang menolak. Mengatakan satu kata kotor. Aku suruh orang menyelidiki, seperti yang diduga, Pelayan selama bertahun-tahun. Menggelapkan lebih dari 3 miliar. apa? Tuan sudah tahu pelayan itu bermasalah. Tamak itu seperti benih. Akhirnya akan membuahkan hasil. Tuan mau kembali ke Tianshan? Urusan sukeluarga sudah selesai. Tapi peti darah belum tersegel. Saya akan memberitahu keluarga Lin untuk menyiapkan mobil. Yao Yao, aku tahu kalian. Tolong selamatkan aku. Yao Yao, Pak Chong, tolong aku. Yao Yao. Kakak. Pergilah. Pak Chong, tahu aku salah. Tolong selamatkan aku, Pak Chong. Jika kau mendengarkan nasihat Bapak, takkan jatuh hingga seperti ini.
Nenek sudah meninggal. Bajingan itu tidak hanya mematahkan kakiku, menggali kuburan leluhur ke untuk membayar hutang. Tuan Zhong, tolong selamatkan aku, Tuan Zhong. Tuan Zhong, aku tahu aku salah. Aku bersedia menggunakan hidupku yang hina ini untuk menebus dosa. Mohon beri aku kesempatan. Menghadap ke arah peti mati berdarah. Berlutut selama 1 jam, nasib buruk terhapus. Begitu saja, Anda tidak perlu memberi saya sesuatu seperti jimat. Bro, Tuan membuka mulut, memberi kamu kesempatan hidup. Lakukan saja. Berlutut bagaimana selamat? Yao Yao, kamu adikku tercinta. Bantu aku, bantu kakak minta tolong sama Tuan Zhong. Aku tak ada urusan dengan keluarga Su. Ingat kata yang dikatakan Tuan. Harus dianggap serius. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Apakah dia benar-benar bisa selamat, Tuan? Dia benar-benar bisa selamat? Tergantung nasibnya. Hujan ini kenapa deras sekali? Masih ada 2 menit. Tidak bisa, jika terus di sini aku benar-benar akan mati. Masih 1 menit lagi. Harusnya tidak masalah. Su Shaochuan, kamu belum mati, bayar hutangnya. Pak, Siapa yang menanam, dia yang menuai. Jiang AN 7777. Nona besar keluarga Su datang. Ayo. Kalian. Kembalikan uang hasil jerih payah. Bayar nyawa, istriku di lokasi kerja jatuh jadi vegetatif. Kalian harus tanggung jawab, pernah kerja di tempat terkutuk ini, anakku sekarang masih diicu. Keluarga Su lakukan? Betul, harus bertanggung jawab. Paman dan Bibi dengarkan, utang keluarga Su ditanggung Su Yao. Lalu, soal kejadian aneh di lokasi, hari ini kita atasi. Aku sama sekali tidak percaya omong kosongmu. Yang kami inginkan adalah uang, nyawa kami, bukan kebohonganmu. Bunuh dia. Adu. Pada siang hari, angin barat daya bertiup. Kemalangan teratasi dengan sendirinya. Humph, main track. Anggota keluarga datang dan lihat. Keluarga Su berutang dan tidak mau membayar. Sekarang mereka bahkan menyewa penipu untuk menakut-nakuti pekerja. Itu berarti membayar dengan nyawa dan melunasi utang. Bayar. Tuan Zhong tidak pernah berbohong. Lagi siang, sebentar lagi jam 3 tengah hari. Dokter bilang istriku tidak selamat, bagaimana? Mungkin kamu bilang baik-baik saja, untuk apa bicara dengannya? Hancurkan mobilnya dulu, hancurkan mobilnya, hancurkan. Angin bertiup. Halo. Anakku keluar rumah sakit. Istriku sudah bisa bicara. Luar biasa, sudah masuk 500.000 hahaha. Deva. Duata. Benar-benar dewa. Terima kasih, Nona Su dan Tuan Zhong. Haha. Sekarang, waktunya menyelesaikan masalah peti mati berdarah. Tuan Zhong. Apakah akan pergi ke lokasi konstruksi? Tempat itu sangat aneh. Jangan pergi, di dalam ada peti mati berdarah. Siapapun mendekat, akan mati atau terluka parah. Tenang saja, peti mati berdarah itu tidak seberapa. Nona Su, 7 orang ini yang membuka penutup peti. Sekarang berakar di sana. Bukankah itu aneh? Apakah sudah memanggil dokter? Aduh, dokter bilang gak ada penyakit, tapi orangnya gak sadar terus. Dan begitu kena asap hitam itu, dokternya sendiri juga sakit.
Pak, ada ide apa? Sama seperti keluarga Su, peti mati darah membalik. Menyerap energi hidup 7 orang. Diserap habis. 7 orang meninggal mendadak. Pak Zhong, Anda harus selamatkan mereka. Mereka pilar keluarga. Kalau ada apa-apa, keluarga ini akan hancur. Asap hitam. Asap hitam takut padanya. Lepaskan. Lepaskan, biarkan aku pergi. Di mana orang-orangnya? Tidak bisa mendapatkan uang. Kami telah menculik putra sulung keluarga Su. Kau bisa membalas dendam. Tidak perlu menagih utang Anda. Kami dibantu menyelesaikannya. Tuan Zhong bahkan membantu menghilangkan kesialan dan penyakit. Utang kepada keluarga Su sudah lunas. Beruntung. Ayo berangkat. Berjalan. Apa yang dikatakan Tuan Zhong benar. Cepat. Cepat bawa aku ke Tuan Zhong. Arwah kembali. Aku. Apa yang terjadi padaku? Aku. Tadi mimpi buruk, ada sesuatu menyedot darahku. Tak disangka benar-benar bangun. Tuan Zhong, Benar-benar orang hebat. Terima kasih kepada Tuan Zhong atas bantuannya yang menyelamatkan nyawa. Pak. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Dendam dari peti darah belum hilang, kita perlu menutup siklus sebab akibat. Siklus sebab akibat. Maksud Tuan. Butuh anggota keluarga Su. Keluarga Su membuka peti mati. Sekarang dibutuhkan. Keluarga Su terdekat harus menguburkan peti mati anjing, baru bisa benar-benar menghilangkan dendam. Biar aku. Keterlaluan. Karena kamu sudah buat perjanjian darah. Kamu adalah milikku. Kamu pelayanku, Zhong Yu. Mana bisa masuk peti mati anjing? Kalau dihitung waktu. Orangnya harusnya sudah hampir sampai. Siapa orangnya? Tuan Zhong. Membawa tuan muda dari keluarga Su. Su Shao Chuan dari keluarga Su. Datang untuk menebus dosa. Apakah kamu tahu? Harga yang harus dibayar? T'as eu. Saya bersedia menukar nyawa. Baik. Dengan darah keluarga Su redakan dendam 100 tahun. 3 roh pergi, 7 jiwa kembali ke asal. Ini sudah selesai. Sebab akibat sudah berakhir. Kakak. Kakak. Layangan. Aku mau main layangan. 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 Menjadi muda kembali. Mungkin ini akhir terbaik. Tuan Zhong. Terima kasih. Ikuti. Datang. Apa? Kamu yakin Zhong Yu sudah tidak terlihat selama 3 hari? Bagus. Tuan Mudachu. Kemampuan teleportasi saya adalah seni terlarang dari Maoshan. Ada 2 cara. Pertama, menyamar. Menyutupi takdir. Yaitu mengubah wajah menjadi sama dengannya. Tuan Muda. Dengar-dengar Anda adalah dokter bedah plastik terbaik di Korea. Dalam 3 hari, Saya ingin wajah ini. uang bukan masalah. Tuan Zhong. Lin Zhengnan dan keluarganya datang untuk menyapa.
Anda sudah 3 hari tidak keluar. Wann er? Pergilah lihat. Tuan Zhong. Tuan. Sudah pergi. Apa? Cari untukku. Walau harus menggeledah seluruh keraton, kita harus temukan Tuan Zhong. Eier. Tidak ada di ruang kerja. Juga tidak ada di taman. Terus cari. Iya. Adieu. Semuanya salah kita. Pasti sebelumnya kita terlalu lambat untuk Tuan Zhong. Para leluhur. Mohon lindungi kami. Kita harus memastikan. Kita temukan Tuan Zhong. Tuan Zhong sudah kembali. Eier. Mana walnut Anda? Iya. Pecah. Eier. Heh. Wann er? Jangan buat Tuan Zhong marah, cepat sajikan teh untuknya. Heh. Cepat pergi. Kedatangan Tuan kembali. Kehormatan bagi Keluarga Lin. Mohon Tuan pertimbangkan ketulusan Keluarga Lin kami. Tinggallah di sini. Keluarga Lin kami. Siap memberikan segalanya. Menjunjung Tuan dari generasi ke generasi. Bangun, bangun, bangun. Tuan Zhong. Ham. His. Begini Tuan. Begini. Lihat ini tehnya agak panas, letakkan dulu, saya akan minum nanti. Ah iya, sebelumnya kepala keluarga Lin berjanji tentang harta keluarga Lin. Hari ini bisa dipenuhi? Bukankah Tuan sering bilang, Orang yang berlatih kekuatan tidak harus perhatikan hal duniawi? Berani sekali. Wann er? Tidak sopan pada Tuan seperti ini. Béranis et Kali Camus Meragu quand Tuan Zhong, c'est pas berlutu dan Mantamaf. Tuan tenang saja. Aku akan segera menyiapkan kontraknya. Beraninya kamu. Berani menyamar sebagai Tuan Zhong. Lagi sir. Tuan Zhong. Aya. Su Yao adalah pelayan pribadi Tuan Zhong, kehadirannya adalah bukti nyata. Ini. Ah, Nona Su, tenang. Bukan karena tidak percaya. Hanya saja, kamu dan Tuan Zhong selama 3 hari ini. Kenapa menghilang? Tuan pergi untuk menyelesaikan urusan peti darah keluarga Su. Jika Tuan bertindak, kebencian peti darah akan menyebar. Ibu kota dan keluarga Mulin bisa tetap aman? Selesai. Jujur sekarang adalah jalan buntu. Harus kukatakan dia palsu. Ini lelucon. Sudah 3 hari di rumah keluarga Chu menangani. Aliran sesat Gunung Mau ini. Kalau kalian tidak percaya, silakan kirim orang untuk menyelidiki. Baik. Allô, ah. Iya, baik, saya mengerti. Kakak, sudah dipastikan. Diruma Keluarga Chu, Memang Adamaya Seoran Panta. Kamu masih tertawa, ya? Camus Penipu, Camus Palsu. Bagus. Hampir saja kamu menipuku. Berani sekali Mini Amayadi Tuan Zhong. Benar-benar tidak tahu diri. Xiao Wan. Ambilkan kacang kenariku. Itu dari Tian Shan. Sangat dingin dan minus. Manusia biasa menyentuhnya sekejap saja. Maka darah dan energi menurun. Tubuh kurus kering. Papa.
Kamu bilang kamu yang asli, berani nggak di depan umum? Angkat ini sendiri. Aku, nggak berani? Biar aku bantu. Tidak, cepat jauhkan. Nggak berani ya? Biar aku bantu. Cepat ambil. Ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Wajahku. Wajahku. Ah ah. Dasar pembohong. HMPH, berani sekali mempermainkan keluarga Lin. Orang-orang, tangkap dia dan buang keluar. Jangan, jangan jangan ah. Tolong Tuan Zhong tenang. Saya yang buta. Sampai membiarkan penipu mempermainkan saya. Silakan hukum saya. Warner bodoh, tak bisa cepat menyadari. Hampir membuat kesalahan besar. Mohon maafkan amarah Tuan. Semua ada jalannya sendiri. Semua sudah ditentukan. Hubungan duniawi selesai, tak bisa dipaksakan. Tuan Zhong, mohon berhenti. Keluarga Lin saya bersedia berikan segalanya. Berlutut. Manusia bodoh. Sebagai dewa, aku beri keabadian padamu, berlutut dan ucapkan terima kasih. Hahaha. Kamu gila ya? Aku pernah lihat dewa. Akulah dewa. Tuan, sekarang kita mau kemana? Kembali ke Gunung Tian Shan.